Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat selalu. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada adik-adikku kelas 4 di kelas yang baru tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Pak Umar, guru matematika yang baru, khususnya kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Perlu saya sampaikan bahwa untuk materi kelas 4 atau mata pelajaran kelas 4, waktu di kelas 3 itu masih tergabung dengan tema. Namun untuk di kelas 4 sudah terpisah, sehingga materi tersendiri. Dan juga yang memberikan materi adalah bukan guru kelas, tapi guru mata pelajaran. Baiklah adik-adik sekalian, pada pertemuan awal kita, saya akan menjelaskan materi terkait tentang pecahan. Nah, di bagian pecahan ini yang saya jelaskan lebih awal yakni tentang bilangan pecahan. Nah, yang pertama, pengertian dari bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Maksudnya seperti apa ini? Oke, perhatikan. Perhatikan bilangan berikut. Yang dimaksud dengan A per B, bagian A-nya ini atau yang di atas itu disebut pembilang dan bagian di bawah atau B itu disebut penyebut. Ya. Sehingga bilangan pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh, perhatikan bilangan berikut. Nah, yang tadi masih huruf, sekarang angka. Nah, bilangannya ini yang di atas 1, di bawah 2. Di tengah-tengah itu garis mendatar atau biasa disebut juga dengan per ya. Nah, bagian atas tadi itu disebut pembilang. Sedangkan bagian yang di bawah disebut penyebut. Nah, inilah yang dikatakan pecahan. Nah, untuk membacanya atau biasa dibaca 1 per 2 ya, atau biasa juga disebut 1/2. Oke, lanjut menyatakan pecahan. Nah, untuk lebih mengerti tentang menyatakan pecahan, perhatikan contoh 1. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, kemarin waktu di kelas 3, adik-adik sudah belajar tentang pecahan. Ya, pasti. Nah, yang ini tentu adik-adik sudah mengerti pecahan berapa dia. Nah, pertama, bentuk pecahannya ini pada gambar adalah 4/6. Kenapa
4/6. Karena langkah pertama yang harus kita lihat adalah kita menghitung berapa kolom yang diarsir. Yaitu ini 1 kolom terhitung 2, 3, 4. Sehingga untuk yang diarsir kita tulis bagian atas atau pembilang. Kemudian untuk penyebutnya bukan 2 ya, tetapi kita hitung semua kolom yang ada. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga penyebutnya tulis 6. Bisa ya? Oke, lanjut. Sekarang menyatakan pecahan. Contoh yang kedua. Ya, sama dengan tadi. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, yang tadi gambar yang pertama itu berbeda dengan gambar yang kedua, ya kan? Dari sini bisa adik-adik pahami sama pengerjaannya dengan contoh yang pertama. Nah, di contoh yang kedua ini adik-adik bisa melihat ada berapa kolom yang diarsir. Kita hitung ya. 1, 2. Jadi ada 2 kolom. Jadi maka kita tulis bagian atasnya 2 per. Nah, ada berapa kolom semua? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk penyebutnya itu adalah 4. Ingat ya, jangan dibalik. Jangan 4/2. Salah. Yang duluan ditulis di atas atau pembilangnya adalah yang diarsir. Kemudian untuk penyebutnya semua kolom yang ada. Bisa ya? Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Nah, ini contoh lain dari menyatakan pecahan. Perhatikan. Sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. A. 2/4. Ini yang dia tanyakan, mana pembilangnya dan mana penyebutnya. Oke, penyelesaian. Nah, tentu tadi di slide awal saya sudah sampaikan bahwa untuk pembilangnya itu selalu berada di atas, sedangkan untuk penyebutnya selalu berada di bawah. Nah, kalau begitu bisa ditahu bahwa pembilangnya adalah angka 2. Pembilangnya adalah angka 2 dan penyebutnya adalah 4. Yang ini. Ingat, pembilang selalu di atas, penyebut di bawah. Sehingga dalam pertanyaannya, pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini adalah pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 4. Oke, bisa dipahami ya? Oke, contoh B. 7/9. Mana pembilangnya, mana penyebutnya. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lihat saja pasti bisa ditahu. Oke. Pembilangnya adalah tuh. Oke, 7. Kemudian penyebutnya adalah 9. Ingat, jangan dibalik. Pembilangnya adalah 9, penyebutnya adalah 7. Itu salah. Ingat, pembilangnya selalu di atas. Jadi, pembilangnya adalah 7 dan penyebutnya adalah 9. Oke. Selanjutnya, pecahan senilai. Nah, pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Saya ulangi, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai juga biasa disebut dengan ekuivalen. Maksudnya apa? Pecahan senilai ini, pecahannya biasanya angkanya berbeda, tetapi karena nilainya yang sama,
nilainya yang sama atau ukurannya yang sama, maka dia biasa disebut dengan pecahan senilai. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, misalnya ini di lingkaran pertama, ini lingkaran kedua. Nah, di lingkaran pertama ini disebut pecahan berapa? Bisa tahu nggak? Oke, kita hitung sama-sama. Ada berapa kolom yang diarsir? 1, 2, 3, 4. Jadi yang diarsir itu adalah 4. Sehingga pembilangnya adalah 4, kemudian penyebutnya adalah ada berapa? Di sini kita sudah hitung 4, kita hitung lagi 5, 6, 7, 8. Sehingga untuk gambar yang ini itu adalah 4/8. Bisa ya? Kemudian untuk gambar yang kedua. Gambar kedua ini ada berapa yang diarsir? Kita hitung. 1, 2. Nah, di sini bisa kita tentukan berapa pecahannya. Nah, pecahannya ini karena 2 kolom yang diarsir maka 2 pembilangnya 2 per dengan ada berapa jumlah kolom keseluruhan? Hitung. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi 2/4. Bisa ya? Nah, sekarang pertanyaannya, bagian atau gambar A ini dengan gambar B ini apakah senilai atau tidak? Maksudnya, apakah mempunyai ukuran yang sama atau tidak? Ya, apakah pecahan 4/8 senilai dengan 2/4? Atau mempunyai ukuran yang sama atau tidak? Perhatikan. Yang kita lihat adalah yang diarsir. Yang ini dengan yang ini. Yang kalau yang diarsir ini kita gabungkan semua kolomnya, pasti akan sama dengan yang ini kalau digabungkan semua kolomnya. Perhatikan. Nah, perhatikan ukurannya. Jadi jangan lagi dilihat satu kolom ini ya, tetapi kita lihat semua satu kali. Kalau kita sambungkan ini begini. Jadi dihitung satu saja, dihitung satu ya. Ini. Anggap saja sudah kita gabungkan semua yang diarsir. Ini juga kita gabungkan semua yang diarsir. Pasti ukurannya sama. Yang ini dengan yang ini ukurannya sama. Sehingga pecahan yang ini atau yang tadi 4/8 dengan 2/4 itu adalah termasuk pecahan senilai. Jawabannya ya, pecahan senilai. Kenapa? Karena pecahan 4/8 nilainya atau ukurannya sama dengan 2/4. Meskipun pecahannya ini berbeda. 4/8 dengan 2/4 memang berbeda angkanya. Tetapi karena melihat ukuran yang sama atau nilai yang sama maka dia disebut pecahan senilai. Bisa ya? Oke. Di samping itu juga adik-adik bisa menentukan pecahan senilai dengan menggunakan metode perkalian. Jadi bukan hanya kita lihat dari segi gambar saja seperti yang tadi, tetapi ada cara lain bisa kita menggunakan dengan metode perkalian. Seperti apa dia metode perkalian? Contoh. Nah, tentukan pecahan yang senilai dengan 2/4. Nah, penyelesaian. Pertama, yang harus kita ketahui bahwa untuk metode perkalian, kita tulis ulang soalnya 2/4 sama dengan. Kemudian kita tulis ulang lagi 2/4 dikali. Nah, angka yang di sini, angka 2 di sini, ini terserah adik-adik mau ganti angka apa saja. Mau ganti angka apa saja. Yang penting jangan angka 0 dan jangan angka 1. Kenapa? Kalau menggunakan angka 0, di sini 0, di bawah juga harus sama, 0. Sehingga kalau kita kalikan 2 kali 0, hasilnya pasti 0.
jelas angkanya atau pecahannya tidak senilai. Bisa ya? Kemudian kalau kita gunakan angka 1, di sini kita tulis 1, kita ganti 1, di sini juga kita ganti 1, maka kalau kita kali 2 dikali 1, hasilnya pasti 2. 4 kali 1 hasilnya 4. Jadi di sini juga akan tertulis 2 per 4. Jadi akan sama dengan yang ini. Jadi tidak ada perubahan angkanya, sehingga dia bukan pecahan senilai. Nah, untuk yang ini, penentuan pecahan senilai, saya ulangi lagi, bisa kita menggunakan angka apa saja, yang penting jangan angka 0 dan 1. Selain angka 0 dan 1. Nah, di sini di contoh saya pilih angka 2. Kalau di atas saya tulis angka 2, maka di bawah juga saya tulis angka 2. Sehingga dikalikan 2 dikali 2. Atau pembilang dikali dengan pembilang hasilnya 4. 2 dikali 2 hasilnya 4. Ini di bawah lagi kita kali. 4 dikali 2 hasilnya 8. Bisa ya? Nah, sehingga pecahan 2 per 4 itu sama nilainya dengan pecahan 4 per 8. Jadi sama dengan contoh tadi yang gambar. Bisa ya? Jadi terserah. Misalnya adik-adik mau ganti angka selain 2. Misalnya ganti angka 3. Di sini adik-adik ganti angka 3, di bawah juga harus ganti angka yang 3. Ingat, harus angkanya sama. Kalau di atas adik-adik tulis angka 3, maka di bawah juga harus ganti dengan angka 3. Jangan berbeda. Adik-adik tulis angka 2 di sini, di bawah angka 3. Itu pasti akan salah. Jadi harus menggunakan angka yang sama. Khusus di sini. Di sini katakanlah 3, adik-adik tulis, maka di bawah harus 3. Di bawah harus mengikuti 3. Di bawah harus mengikuti yang di atas. Atau penyebut mengikuti yang pembilang. Sehingga kalau di sini kita ganti dengan angka 3, maka 2 dikali 3 hasilnya pasti 6. Di bawah 4 dikali 3 hasilnya 12. Jadi bisa kita tulis juga 2 per 4 senilai dengan di sini tadi adalah 6 per 12. Jadi banyak cara. Intinya di sini tergantung dari adik menggunakan angka berapa saja. Yang penting jangan yang saya bilang tadi, angka 0 dengan 1. Selain dari itu, semuanya bisa. Dan hasilnya benar. Jadi pecahan 2 per 4 itu banyak yang senilai dengan pecahan 2 per 4. Salah satunya 2 per 4 senilai dengan 4 per 8. Dan masih banyak lagi kalau kita menggunakan atau mengganti angka yang lain. Bisa ya? Nah, intinya di metode perkalian, pecahan yang akan dikalikan seperti yang saya sampaikan tadi, boleh bilangan angka apapun, asalkan jangan 0 dan 1. Sebab jika dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya pasti 0. Dan jika dikalikan dengan angka 1, maka pecahan tersebut tidak berubah, tetap hasilnya pecahan yang semula. Sehingga tidak terdapat perbedaan angka. Ya. Oke. Nah, ini simulasinya tadi. Misalnya di sini saya ganti angka 0. Pecahan 2 per 4 sama dengan kita tulis ulang 2 per 4 kali dengan, nah misalnya ini tadi penjelasannya. Kalau kita tulis angka 0 di bawah, di atas, di bawah juga kita tulis angka 0, sehingga 2 kali 0 hasilnya 0, 4 kali 0 hasilnya 0. 0 per 0 pasti hasilnya 0 juga. Ya, jadi tidak ketemu dia. Anggap saja tidak ada. 2 per 4 dengan tidak ada kan tidak mungkin. Karena pecahan yang senilai itu pasti ada angkanya, bukan 0. Bisa ya? Atau juga seperti yang tadi, kalau misalnya kita ganti angka 1, perhatikan, 2 per 4 sama dengan 2 per 4 dikali dengan kita tulis di sini 1 di bawah 1. Maka 2 kali 1 sama dengan 2, 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi pecahan awal itu dengan yang terakhir ini tetap sama hasilnya. Jadi tidak ada yang berbeda. Nah, bukan termasuk pecahan senilai.
karena tetap sama angkanya, ya kan? Nah, jadi bagusnya pilih angka selain 0 dan 1 supaya memudahkan adik-adik untuk mengerti tentang pecahan yang senilai. Oke? Bisa dipahami adik-adik? Nanti kalau ada pertanyaan bisa adik-adik share di grup, ya, di grup WhatsApp. Baik, demikian dan terima kasih. Untuk tugasnya saya akan kirim link tersendiri. Nanti adik-adik akan mengerjakannya. Oke. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.